ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Allah baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Shalom, apa kabar jemaat JLC? Tuhan kita Tuhan yang baik, dan saya percaya kita sentiasa di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi sebelum kita mulakan ibadah online kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kesempatan yang indah sehingga saat ini kita masih dapat bersama-sama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online ini. Mari saya ajak kita semua mengucap syukur dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Kami juga bersyukur kesempatan yang indah sehingga saat ini kami masih dapat mengadakan ibadah online supaya saudara-saudara seiman kami
yang tidak bersama-sama kami di dalam gereja, mereka juga berkesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online ini. Biarlah nama Tuhan Yesus saja ditinggikan di tengah-tengah persekutuan kami. Dan Engkau memberkati firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau lewat lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau melindungi setiap orang-orang percaya dan setiap umat-Mu Tuhan daripada yang jahat. Kami serahkan ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita masih dapat bersama-sama pada hari ini ya. Mari saya ajak kita untuk melihat di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15 ya. Ayat 14 dan 15. Matius pasal yang ke-6 ya. Kita melihat bersama-sama dan kita membacakannya. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya. Dan seterusnya kita lihat lagi di dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal 18 ayat yang 21 dan juga 22 dan 35 ya. Sini tentang perumpamaan. Matius pasal 18 ayat 21, 22 dan 35. Kita baca. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Haleluya. 70 kali 7 kali. Ayat 35. Ayat 35. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Nah, apa yang kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya, yang kita baca tadi di dalam Injil Matius ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 dan juga tadi Injil Matius pasal yang ke-18 ya. Pada hari ini tema firman Tuhan kita adalah mengampuni itu indah dan manis. Mengampuni itu adalah indah dan manis ya. Mengampuni itu indah dan manis. Haleluya. Nah, mengapa manusia susah untuk mengampuni? Kepada mereka yang khususnya yang pernah menyakiti hatinya, yang pernah menipu atau berbohong, atau orang itu yang pernah menganiaya kita, atau orang itu pernah memfitnah kita, menuduh, mengkritik yang negatif, menghebohkan gosip yang negatif. Dan lebih lagi adalah orang yang selalu mempermalukan kita, menghakimi, bahkan ada yang sampai dikutuk-kutuk lagi. Orang itu mengutuk-ngutuk dan susah untuk kita mengampuni orang itu. Memang bukan satu yang otomatis kita boleh berkata, oke,
Tuhan, saya mengampuni dia, atau kita katakan, sorry, saya maafkan kamu. Perkara untuk mengampuni bukan suatu perkara yang sangat mudah dan bukan secara otomatis ekspres begitu, ya. Dan tetapi mengapa itu susah dan sukar untuk mengampuni? Khususnya orang yang pernah menyakiti hati orang itu sampai luka parah hatinya. Dan berulang-ulang orang itu terus menganiaya, terus menuduh, terus menghina, menyakiti hati. Dan sukar orang untuk mengampuni orang itu. Nah, ini yang kita pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau orang itu berbuat salah kepada kita, lalu dia hanya berkata, sorry ya, maaf ya, apakah itu cukup? Apakah yang diucapkannya, sorry ya, maaf ya, apakah di bibirnya itu sama dengan di dalam hatinya itu? Atau hanya di bibir saja? Ya, orang senang menyakiti seseorang, kemudian minta maaf hanya, sorry ya, maaf ya. Apakah itu sama di dalam hati orang itu? Nah, kalau apa yang ada di bibirnya, tetapi di hatinya sangat berlawanan, itu adalah kemunafikan, kepura-puraan dan tidak ada kejujuran, tidak ada ketulusan untuk memaaf ataupun meminta pengampunan. Nah, kita belajar daripada firman Tuhan di sini. Kadang-kadang kita berpikir, hanya orang yang tidak mengenal Tuhan yang sering menyakiti hati kita, yang sering menganiaya, sering mengkritik yang negatif dan menuduh begitu. Ini bukan hanya berlaku di luar gereja atau keluarga orang Kristen. Bahkan ini berlaku juga di kalangan orang-orang Kristen. Bahkan yang sudah melayani pun, yang mengaku melayani Tuhan, tetapi sikapnya yang suka menganiaya, menipu, berbohong, dan terus menuduh, mengkritik orang sesuka hatinya. Dia tidak sadar yang dia telah menyakiti hati orang lain. Ya, nah, dalam sikap dan tindakan untuk mengampuni orang yang pernah menyakiti kita, itu bukanlah suatu waktu yang dalam sekelip mata orang itu boleh mengampuni. Ini perlu waktu dan prosesnya panjang juga, ya. Tanpa berpura-pura untuk kita mengampuni orang itu. Firman Allah menegaskan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Berarti kalau kita mengasihi pada orang yang memang pernah menganiaya kita, menghina kita, menuduh kita, memfitnah, kita mengasihi bukan dengan hati yang pura-pura. Ya, dialah jujur. Kita belajar dari firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita perlu mengampuni kesalahan orang lain yang pernah menyakiti hati kita ataupun menganiaya keluarga kita. Memang tidak semudah dengan kata-kata di bibir, ya, tetapi kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itulah mengampuni kesalahan orang lain adalah suatu keuntungan, ya, yang besar menjadi milik orang yang kita ampuni itu, yang telah kita maafkan kesalahannya. Seperti kita telah memberikan dia sebuah hadiah yang sangat berharga kalau kita mengampuni orang itu, ya. Dan tindakan kita untuk mengampuni orang itu membawa dampak yang paling besar terhadap diri kita, keluarga, juga kepada orang yang kita ampuni, ya. Sebab itulah, apakah indahnya dan apakah manisnya apabila kita mengampuni kesalahan orang lain. Apakah indahnya dan manisnya, apa yang enaknya sangat kita mengampuni orang yang pernah melukai hati kita,
pernah memfitnah, membenci, dendam begitu. Ya, yang pertama, tadi kita telah melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14. Yang pertama, apakah indah dan manisnya kita mengampuni kesalahan orang lain terhadap diri kita adalah karena kesalahan kita juga diampuni oleh Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Karena apabila kita mengampuni orang lain yang pernah menyakiti kita, ya, sampai kita tertekan karena perbuatannya, sedih dan sebagainya. Apabila kita mengampuni, yang pertama adalah kesalahan kita juga diampuni oleh Bapa di surga. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Matius pasal 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Orang yang berbahagia adalah orang yang dosanya telah diampuni, pelanggarannya tidak dihitung, tidak diingat-ingat oleh Tuhan lagi. Itulah orang yang berbahagia. Haleluya. Nah, mengampuni kesalahan orang lain adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah perintah Tuhan, bukan karena kita yang mau. Kita perlu taat firman Tuhan, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. Nah, waktu kita masih berdosa, Yesus telah mati di atas kayu salib, mengambil segala kutuk dosa dan aib kita. Sebab itu kita mengampuni kepada orang lain bukan karena terpaksa. Terpaksa saya mengampuni, terpaksa saya mengasihi, bukan karena terpaksa, tetapi kerelaan kita membuka hati kita untuk mengampuni orang yang paling kita tidak suka tengok muka dia. Bahkan orang itu yang pernah menghina dan mempermalukan diri kita dan keluarga kita. Mungkin juga dia telah mempermalukan kita di depan umum dan sebagainya. Tetapi perintah Tuhan, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Karena apa? Karena jika kita mengampuni orang itu, kesalahan kita juga diampuni oleh Bapa di surga. Nah, ini yang kita sangat bersyukur, ya. Dosa kita juga diampuni. Sebab itu, biarlah kita terlebih dahulu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan tunggu-tunggu, ya nantilah 10 tahun akan datang. Tunggu dia tua dulu, tunggu dulu lah saya sudah mungkin sakit dan tua dan sebagainya baru saya mengampuni. Jangan tunggu, saudara. Seperti Yesus, pada saat kita masih berdosa, pada saat kita masih berseronok di dalam dosa, Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi menggantikan kita. Dia mengambil segala dosa dan kutuk di dalam hidup kita, masuk di dalam tubuhnya dengan kerelaannya, tidak dipaksa. Dia terlebih dulu mengampuni kita, mengasihi kita. Demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, yang telah diampuni dosa. Kita juga tidak akan tunggu orang itu berlutut di kaki kita, minta pengampunan, minta maaf dan sebagainya. Tidak perlu. Biarlah kita belajar merendahkan hati, rela mengampuni orang itu, tanpa meminta orang itu terlebih dahulu minta maaf kepada kita. Biar kita duluan mengampuni dan mengasihi dia. Haleluya. Amin. Sebab itu, jika orang itu terus-menerus tidak menerima kita mengampuni dia, ya sudah, biar dia berurusan dengan Tuhan. Kita serahkan dia kepada Tuhan dan kita berdoa. Jadi itu bukan urusan kita lagi, ya. Tuhan akan mengurus orang seperti itu. Haleluya. Nah, bab itu di sini dalam konteks yang kita baca juga tadi di dalam Injil Matius pasal 18
ayat 21 dan 22 ya. 21 hingga 22. Di sana Petrus, murid Yesus ya, dia datang kepada Yesus dan dia bertanya ya. Dia bertanya kepada Yesus, apa yang dia katakan di sana adalah dia mau tahu, Guru, berapa kalikah harus aku mengampuni kalau saudaraku telah berbuat salah kepadaku? Berapa kali? Adakah 7 kali? Nah, ini pandangan Petrus. Adakah kalau dia berlaku kesalahan kepadaku, dalam satu hari ini saya harus mengampuni dia 7 kali? Nah, ini satu cadangan ataupun pandangan daripada Petrus. Tetapi jawab Yesus dalam ayat yang 22, apa dia katakan? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berarti kita mengampuni orang itu dalam satu hari, apapun kesalahan orang terhadap kita, maka kita mengampuni orang-orang itu 70 kali 7 kali. Berarti 70 kali 7 kali 7. Jadi kalau dihitung-hitung ya, ada yang banyak mengatakan atau menulis bahwa sebanyak 490 kali dalam sehari. Tetapi kalau kita lihat 70 kali 7 kali, ada kali di sana 7 kali lagi. Berarti di sana lebih kurang ya 57 juta lebih dalam sehari. Bahagi masa 1 jam ada 60 menit. Jadi bahagilah itu. Tolak masa kita tidur 8 jam, 6 jam. Jadi sisanya itu waktu kita beraktivitas dan sebagainya mungkin 15 jam, 16 jam. Dari pagi jam 6 pagi sampai malam. Jadi bahagi dengan 50 juta 648. Berarti setiap detik kita perlu mengampuni. Detik ini, detik begitu. Ini bukanlah ukuran tentang angka. Tetapi ini berarti membawa maksud bahwa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang pernah menyakiti, membuatkan hati kita luka-luka begitu. Mengampuni dia berterusan, tanpa berhenti, bukan dikira hitung ya. Jadi ini maksudnya adalah berterusan. Seperti Yesus, dia mengampuni kita berterusan. Sampai saat ini dia juga berdoa syafaat untuk kita. Jadi Tuhan itu baik ya. Kita meneladani Yesus Kristus dalam hal mengampuni dan mengasihi. Kita belajar ya. Kita belajar. Sebab itulah Tuhan memberikan kita penolong, yang memberikan kita kekuatan, Roh Kudus Allah sendiri. Roh Kudus memampukan kita, menguatkan kita yang lemah tidak berdaya untuk mengampuni. Roh Kudus memberikan kita peneguhan di dalam firman-Nya untuk mengasihi dan mengampuni orang yang suka melukai hati kita, suka memfitnah, menghina, mengkritik, menuduh dan sebagainya. Ya, teruskan. Kita berdoa mengampuni dia. Berkatilah dia. Tuhan, berkatilah orang ini. Apabila kita sudah serahkan orang ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang berurusan dengan dia. Amin. Jangan merasa beban, berat memikirkan tentang orang itu yang selalu menyakiti hati kita, membuatkan kita terluka dan sebagainya. Itu membawa dampak yang negatif. Ya, jangan buang waktu memikirkan benda-benda atau perkara-perkara yang mematikan iman dan yang menimbulkan emosi yang tidak baik dalam diri kita. Sebab itu kita perlu mengampuni dia. Sebab apabila kita mengampuni orang lain, di dalam jiwa kita ada kebebasan.
di dalam batin kita, dalam emosi kita, pikiran kita, kita akan bebas, kita merdeka. Kita bebas untuk memuji, menyembah Tuhan. Bukan dengan yang pura-pura saja. Supaya orang melihat, wah hebat dia memuji Tuhan. Bukan. Tapi dari dalam hati kita ada penyembahan, kesyukuran, ada tarian kita di hadapan Tuhan. Ya, kita senang untuk berdoa sungguh-sungguh. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Wah, kita lapar firman Tuhan, kita haus. Kita begitu mencintai firman Tuhan. Karena kita bebas daripada kebencian, dendam. Setelah kita mengampuni. Amin. Tuhan itu baik. Mengapa perlu kita penjarakan seseorang di dalam hati kita yang membuat hidup kita terseksa? Bebaskan dia. Serahkan orang itu kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan ada seseorang ataupun siapapun di dalam hati kita. Meskipun itu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Namun, saat kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri, dan melepaskan pengampunan, saat itu Tuhan memberikan kita kekuatan, penghiburan. Tuhan akan menopang ke atas hidup kita. Tuhan akan meneguhkan iman kita. Pada saat kita merendahkan hati kita, merendahkan diri, dan melepaskan pengampunan dan berkat kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita, menganiaya kita, menuduh, mengutuk, menghina, berbohong, dan mengatakan yang negatif. Apapun tuduhan mereka, berkatilah orang-orang ini. Amin. Seperti mana Yesus menerima diri kita seadanya. Sesungguhnya kita tidak layak. Namun Tuhan itu baik. Dia tetap menerima diri kita seada diri kita ini. Sebab itu kita belajar daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia sanggup mengampuni kita. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kita belum mati lagi, saudara. Walaupun orang itu menyakiti kita, belum mencucurkan darah lagi. Haleluya. Masih sehat walafiat. Haleluya. Tuhan itu baik. Teruskan kehidupan kita dengan sukacita daripada surga. Bebas melayani Tuhan. Bebas memuji Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Amin. Fokus mata hati kita kepada salib Yesus, kepada kerajaan surga. Destinasi kita bukan di dunia ini, tetapi kerajaan surga, Yerusalem baru, langit baru, bumi yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan itu baik. Nah, sebab itu kita selalu ingat apa yang Yesus telah lakukan buat kita. Ya, Yesus tidak pernah menunggu kita orang yang berdosa datang di hadapan dia lalu berlutut dan menangis-nangis minta pengampunan, baru Yesus katakan, baiklah saya mengampuni dosa kamu. Yesus tidak melakukan itu. Justru saat kita seronok dengan dosa, saat itu Yesus telah mati di atas kayu salib. Jangan tunggu orang minta maaf. Kita duluan mengampuni orang itu, memberkati dan doakan dia, serahkan orang itu kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan berurusan, bukan kita. Sebab itu apapun kejahatan yang telah mereka lakukan di dalam diri kita, atau keluarga kita, atau gereja saudara, atau bisnis saudara, tempat pekerjaan, apapun, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita balaskan segala kejahatan-kejahatan itu dengan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Itulah tandanya bahwa kita murid Kristus yang sejati. Rela mengampuni, mengasihi, meskipun perlu waktunya, tetapi Roh Kudus, Dia akan menguatkan kita, Dia menolong kita. Belajar daripada Tuhan, ya, terus menerus. Kalau ada timbul sesuatu dalam emosi kita, mulai marah dan sebagainya, datang kepada Tuhan, serah dia kepada Tuhan. Fokus di hadapan, jangan menoleh di belakang. Fokus kepada kerajaan surga.
fokus kepada amanat agung Tuhan Yesus. Jangan buang waktu kepada orang-orang yang seperti ini menjadi hambatan, halangan untuk kita melangkah ke depan, untuk maju di dalam kerohanian, maju di dalam pelayanan, dan maju di dalam apapun juga yang kita lakukan. Apakah kita bisnis, belajar, dan bekerja dan sebagainya. Di sana memang ramai kalangan-kalangan orang yang pernah menyakiti hati kita. Mari kita belajar daripada firman Tuhan. Mengampuni. Sebab saat kita mengampuni orang lain yang menyakiti kita, yang berbuat dosa, Bapa di surga juga mengampuni segala pelanggaran kesalahan kita. Kita orang yang berbahagia apabila kita diampuni. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, mengampuni kesalahan orang lain itu indah dan manis. Amin. Namun persoalannya, mengapa begitu ramai orang sangat sukar untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain itu? Bahkan ada yang sampai 10, 20, 30 tahun dan bertahun-tahun. Bahkan sampai orang itu nafas yang terakhir pun tetap tidak mau mengampuni. Mengapa hal itu berlaku seperti itu? Nah, ini adalah karena orang itu masih dikuasai dan hidup di dalam kedagingan. Ya, masih hidup di dalam kedagingan. Dan memiliki hati yang egois, ego. Selagi orang itu tidak berjumpa dengan dia untuk minta maaf, minta pengampunan, dia juga tidak mau mengampuni. Kita jangan tunggu orang itu minta maaf, minta pengampunan. Kita ikut apa yang Yesus telah lakukan. Kita mengampuni orang itu terlebih dahulu, meskipun orang itu masih dan tetap membenci dan menolak diri kita. Tidak apa-apa. Amin. Teruskan mengampuni. Biar Tuhanlah berurusan dengan orang itu. Dan juga orang yang susah mengampuni ini, karena orang itu seringkali disakiti hati dia. Berulang-ulang orang itu menyakiti hati dia. Sebab itu tidak dapat mengampuni, tidak dapat lupa apa perbuatan dia. Dan juga orang itu, apa yang luka-luka di hatinya terlalu dalam. Sakit hatinya itu terlalu dalam, luka-luka. Sebab itulah orang itu sangat tidak boleh mengampuni, bahkan terus membenci dan berdendam kepada orang itu. Mengampuni itu indah dan manis, ya. Sebab itu yang kedua, mengampuni indah dan manis karena apa? Karena jiwa kita mengalami damai sejahtera, sukacita, dan kelegaan. Apabila kita mengampuni kesalahan orang lain, maka kita akan mengalami jiwa kita, emosi kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita, dan kelegaan, yaitu ketenangan. Ya, kita bebas. Kita akan memuji, menyembah, dan bekerja. Kita melakukan itu dengan sukacita, dengan penuh damai sejahtera, ya, dengan kelegaan. Kita happy, kita enjoy di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan yang stres, tertekan. Melayani Tuhan, bekerja bersama keluarga, itu harus ada damai, sukacita, kelegaan. Ya, namun orang yang terus-menerus berdendam dan tidak mengampuni pasti mengalami stres, depresi terus-menerus. Jadi orang ini sangat kasihan, ya. Sebab itu di dalam Alkitab mengatakan di sini, Kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, ya, mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka.
pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, pada saat kita masih dalam lemah, masih dalam dosa, masih dalam memberontak, Kristus Yesus sudah pun mati bagi dosa saudara dan saya. Dia tidak tunggu kita datang berlutut di hadapan Dia, mencium kakinya, menangis-menangis, keluarkan air mata, merayu-rayu. Oh tidak, Yesus tidak menuntut seperti itu. Ya, Dia tidak akan tunggu kita datang dengan menangis-nangis, merayu-rayu, meminta belas kasihan. Yalah, harap-haraplah dikasihani dan sebagainya. Ada juga orang yang merayu-rayu minta kasihan dengan lakunan-lakunan yang hebat. Yesus tidak melakukan seperti itu. Meskipun kita belum bertobat, Yesus sudah mati bagi dosa kita. Amin. Itulah kita mau ikut setia seperti Yesus. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18-21 juga ada mencatatkan bahwa segala dosa-dosa kita yang percaya kepada Yesus Kristus telah pun ditebus. Dosa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, oleh darah Yesus yang mahal, bukan yang fana. Dosa kita ditebus bukan dengan perak dan emas, tetapi oleh darah Yesus yang mahal, yang tidak bercacat celah. Amin. Jadi kita orang yang berbahagia karena dosa kita telah diampuni. Hasil kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi kita belajar daripada Tuhan Yesus. Nah, juga dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 14. Di sana dia mengatakan bahwa kuasa darah Yesus, Dia telah menyucikan hati nurani kita, sehingga kita mengalami damai, sejahtera, sukacita dan kelegaan. Nah, ini yang indahnya, ya. Dan kita mengalami juga ketenangan karena kita telah mengampuni kesalahan orang lain dan Bapa di surga mengampuni kesalahan kita. Haleluya, amin. Segala beban dosa kita telah diambil di dalam tubuh Kristus di atas kayu salib. Itu sangat indah. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Haleluya. Nah, ketika kita melepaskan pengampunan, jiwa kita mengalami damai sejahtera, sukacita, kelegaan, ketenangan. Tidak ada lagi beban dosa yang menghimpit di dalam jiwa, emosi kita, di bahu kita, sehingga kita sentiasa stres, depresi. Karena apa? Tidak mengampuni, benci, dendam, terus menghakimi, mengutuk, menuduh, stres. Tidak ada damai. Kita perlu happy di dalam hidup kita, happy di dalam Kristus. Amin. Kita harus penuh sukacita karena mengampuni dan menerima pengampunan daripada Tuhan. Itulah yang pentingnya. Sebab itu sangat berdampak, membawa pengaruh dan kesan yang sangat-sangat baik kepada diri kita, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Bahkan apapun yang kita lakukan, bisnis dan usaha, apabila kita mengampuni kesalahan orang lain terhadap diri kita atau keluarga kita. Jadi kita akan hidup penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada stres, depresi, ya. Kita meneruskan perjuangan hidup kita bersama dengan Kristus dan kejar amanat agung Yesus. Jangan pikir terus-menerus kepada orang yang menyakiti kita. Rugi. Jangan buang waktu, ya. Sebab itu, bagaimana dengan orang yang terus-menerus tidak mau mengampuni, benci dan terus dendam? Apa yang mereka menerima dalam kehidupan mereka? Di dalam Injil Matius pasal 6 tadi ayat 15, Yesus berkata, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Bapa di surga tidak akan mengampuni kesalahan kita apabila kita tidak mengampuni kesalahan orang itu terhadap diri kita. Jadi kita perlu berhati-hati tentang tindakan kita, keputusan kita, ya.
Sebab itulah dikatakan bahwa orang yang tidak mengampuni, hubungan dia dengan Bapa di surga terpisah terus. Tidak dapat diperdamaikan karena apa? Dia tidak mau mengampuni orang lain. Memang Yesus mengampuni dosa-dosa kita kalau kita datang kepada Tuhan Yesus. Namun Yesus berkata, ampunilah orang lain yang telah bersalah kepada kamu, seperti mana Yesus telah mengampuni kesalahan kita. Maka Bapa di surga juga mengampuni kita. Amin. Jangan simpan kesalahan orang itu terus menerus di dalam hati kita, dalam emosi kita, dalam batin kita. Diri sendiri akan mengalami penderitaan, seksaan, depresi, nanti mental ada problem juga. Dan timbul sakit penyakit di dalam tubuh. Karena apa? Semua yang busuk ada di dalam. Perlu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan itu baik. Haleluya. Nah, semua yang sia-sia itu jangan kita simpan. Itu menjadi penghalang. Apabila kita tidak mengampuni kesalahan orang lain terhadap diri kita, itu adalah penghalang dalam doa-doa kita. Kita tidak boleh menyimpan dendam dan sakit hati kepada orang lain. Itu menjadi halangan, menjadi tembok penghalang bagi doa kita. Meskipun kita menggunakan bahasa-bahasa malaikat, tapi kalau di dalam hati kita penuh dengan dendam, kebencian, sakit hati, di bibir dengan bahasa-bahasa malaikat, tapi di dalam penuh dengan kebencian, sakit hati, bagaimana doa kita boleh ada penerobosan? Yang menghalang itu adalah dosa. Jadi perlu dibuka, dilepaskan. Amin. Susah kita menyembah, memuji, tidak bebas. Apabila orang itu sudah mengampuni, dia akan enjoy dia punya kehidupan bersama keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kita boleh melihat daripada orang itu ada sukacita, ada damai sejahtera, bebas. Ya, kita boleh bebas. Bebas bukan berarti bebas melakukan dosa, tapi kita bebas melakukan pekerjaan Tuhan karena dosa kita telah diampuni, kita telah dimerdekakan. Haleluya. Tidak lagi di dalam penjara, jajahan iblis dan dunia. Haleluya. Sebab itu hati yang keras yang tidak mau mengampuni adalah hati yang ego. Jadi jangan kita simpan hati yang egois. Ya, itu menimbulkan banyak sakit penyakit dan dendam sebagainya. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, ya, stres, depresi. Dan jangan mempertahankan kebenaran diri sendiri. Sebenarnya kebenaran firman Tuhan yang kita imani, hidup di dalam kehidupan kita menjadi rema, itu membebaskan kita dan membenarkan kita. Dan kita lebih bebas untuk melayani Dia. Ya, tidak memikirkan tentang kesalahan orang lain saja, tidak. Ya, sebab itu akan timbul segala akar-akar kepahitan dalam diri orang yang tidak mengampuni. Dalam jiwanya timbul akar kepahitan. Maka buah-buah yang keluar daripada kehidupannya semua buah-buah yang pahit, yang asam, yang busuk, yang tidak boleh dinikmati oleh orang lain. Tidak boleh menjadi berkat. Kita akan ambil perhatian tentang hal mengampuni ini. Ya, penting sekali. Sebab itu di dalam jiwa orang itu juga tidak ada ketenangan, tidak ada damai. Cepat tersinggung, ya, cepat marah, emosi, keputusan-keputusan dia pun semua yang kelang kabut, ya, tidak teratur dan sebagainya. Semua, dan tidak mendengar nasihat teguran. Kalau orang yang tidak mengampuni, dia tidak suka ditegur, tidak suka diberi nasihat. Sebab dia mempertahankan kebenaran diri sendiri, bukan ikut firman Tuhan yang harus mengampuni. Ya, mengampuni bukan di bibir. Mengampuni itu kita ucapkan di bibir dan dengan aksi kita dilakukan. Ya, berterusan sampai kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya kita bertemu dengan orang itu saja, oke, kita katakan sorry, minta maaf ya, tidak. Berterusan.
Orang itu suka atau tidak suka, tidak apa. Kita mengampuni dia, kita serah dia kepada Tuhan. Berkatilah orang-orang ini. Amin. Nah, dikatakan juga di sini bahwa apabila orang itu tidak mengampuni, semua akar-akar kepahitan itu akan keluar dalam dirinya. Dan kehidupan kerohanian dia pasti terbantut, terhalang, tidak akan bertumbuh secara sehat karena dibalut oleh akar-akar kepahitan, kebencian, dendam, sakit hati. Susah. Tidak ada damai sejahtera, sukacita, kelegaan, ketenangan pun tidak ada orang ini. Dan tidak heran orang yang tidak mengampuni ini hidupnya akan kembali menjadi seperti orang-orang duniawi yang selalu memikirkan hal-hal yang duniawi, material, tentang hal kekayaan, kemakmuran dan sebagainya, tidak memikirkan tentang kesusahan orang lain untuk dibantu, tentang hal-hal yang lebih memuliakan nama Tuhan, ya, lebih memikirkan hal-hal yang duniawi. Sebab orang yang tidak mengampuni ini, dia cenderung kepada sikap kedagingan, duniawi. Sebab itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, marilah kita ambil langkah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Walaupun itu sangat berat, walaupun itu susah sekali, ya. Jangan tunggu yang nafas kita tinggal 1-2 detik baru mengampuni orang itu. Selagi ada kesempatan, selagi kita boleh bergerak, bernafas, ampuni orang yang pernah menyakiti kita, pernah melukai hati kita. Ampuni dia dengan kerelaan kita. Dan berkatilah orang itu, serahkan dia kepada Tuhan, kemudian kita fokus. Hidup kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang belum diselesaikan. Amanat agung. Kejar amanat agung dalam iman yang murni, yang suci, yang mengampuni, mengasihi. Kita tidak terikat kepada apa-apapun. Kita bebas melayani di dalam kasih Kristus Yesus. Sebab itu, pegang kebenaran firman Tuhan bahwa mengampuni kesalahan orang lain terhadap diri kita itu indah dan manis. Amin. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada, renungkan betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Yesus dalam hidup kita. Dia telah mengampuni kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan itu baik. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Tanamkan firman ini dalam hati kami. Dan Engkau yang memberikan kami kekuatan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kami, yang bersalah kepada kami. Kami mengatakan dalam nama Yesus kami mengampuni mereka, siapapun orang itu. Biarlah Tuhan memberkati orang-orang ini Tuhan. Engkau Tuhan terus menyertai ke dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi jemaat GLC maupun jemaat anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati iman kami, teguhkan iman kami. Tetap kami mengasihi, mengampuni terlebih dahulu Tuhan. Seperti Yesus terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kami. Engkau Yesus, Engkau adalah Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau melindungi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuh dalam nama Yesus. Engkau memberikan kami penghiburan. Engkau memberkati segala usaha, pekerjaan, pelayanan, kesehatan kami. Lindungi daripada segala yang jahat. Tutup bungkus setiap keluarga dengan kuasa darah Yesus Kristus. Berkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan,
Tuhan itu baik. Kita akan ketemu lagi masa akan datang. Shalom.